Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Daiyongka atau dalam bahasa Indonesianya adalah bab 4 dengan subbab Palembang wa donamochi desu ka? Artinya Palembang kota yang seperti apa? Oke. Baik, kalau begitu silakan dibuka buku paketnya bagi yang sudah ada. Jika belum ada, berarti bisa lihat video ini dengan secara seksama. Nah, pada kali ini kita akan menyatakan nama-nama tempat dan juga bagaimana keadaannya. Pada kolom A1 ya, ini dia menyatakan jenis tempat. Yang pertama ada Ginko. Ginko ini artinya adalah bank. Oke, silakan ditulis di buku catatan masing-masing. Ginko artinya bank. Yang kedua ada Gakko, artinya sekolah. Yang ketiga ada Daigaku, artinya universitas. Yang keempat ada Yubinkyoku, artinya kantor pos. Yang kelima ada Taishikang, artinya kantor kedutaan besar. Keenam ada Supa, artinya supermarket. Supa ini ditulis dengan huruf katakana karena dia serapan asing. Kata awalnya adalah supermarket. Tidak terbaca ya minasan. Oke, saya perjelas. Jadi Supa itu kata awalnya adalah supermarket. Oke. Yang ketujuh ada Byoing. Byoing ini artinya rumah sakit. Jangan sampai tertukar dengan kata yang selanjutnya. Yakni ada Byoing. Kalau yang sebelah ada Byoing, rumah sakit. Yang selanjutnya ada Byoing, artinya salon. Jangan sampai tertukar ya, minasan. Dan yang terakhir untuk nama tempat ada Eki. Eki ini artinya adalah stasiun. Nah, selanjutnya ada di subbab A2 yakni untuk menyatakan letak. Seperti di yang pertama ada Mae, artinya depan, Usiro belakang, Ue atas, Shita bawah, Migi kanan, Hidari kiri, Tonari samping, Mukou seberang, dan yang terakhir ada Chikaku, artinya dekat. Selanjutnya ada subbab A3 yakni untuk menyatakan tempat di Indonesia. Di Indonesia kayak tempat indah ya. Nah, beberapa nama-nama daerah yang ada di Indonesia. Contoh ada Bali. Bali bahasa Jepangnya adalah Bari. Yang kedua ada Borobudur. Saya tulis di sini karena nggak muat ya. Borobudur bahasa Jepangnya adalah Borobudur. Yang ketiga ada Lembang. Lembang bahasa Jepangnya adalah Renban. Jangan lupa huruf N ketika ketemu dengan huruf B dibacanya menjadi M. Jadi Rembang. N di belakang dibacanya Eng. Tulisannya Renban tapi dibacanya Rembang. Keempat ada Taman Mini, tetap seperti Taman Mini. Yang kelima ada Prambanan. Prambanan ini bahasa Jepangnya adalah Bunaken. Bunaken tetap jadi Bunaken, hanya saja ketika N di belakang dia dibaca menjadi Eng.
tulisannya Bunaken tapi dibacanya Bunakeng. Ke berapa ini? Ke-6, ke-7, yakni ada Lombok. Lombok bahasa Jepangnya adalah Ronboku. Jangan lupa minasang, N ketemu B dibacanya jadi Romboku. Dan yang terakhir ada Ragunan, tetap menjadi Ragunan. Hanya saja N di belakang dibaca Ragunang. Nah, yang keempat ya ini ada suasana atau kondisi, kayak kondisi. Yang pertama ada Yumeina, artinya terkenal. Kireina, indah. Nigiakana, ramai. Shizukana, sepi. Dan yang terakhir ada Suzushi, sejuk. Sensei, kenapa sih di sini tuh akhirannya na, sedangkan yang i itu nggak pakai na. Nah, yang pakai na ini, keempat kata yang diakhiri dengan kata na dalam kurung menunjukkan bahwa kata tersebut adalah merupakan kata sifat na. Lalu yang terakhir, jangan lupa kalau ada akhiran i berarti dia adalah kata sifat i. Ya, minasang jangan sampai lupa. Pokoknya kata sifatnya diakhiri dengan na, kata sifatnya diakhiri dengan huruf i. Sampai sini cukup untuk kosakatanya. Jika ada pertanyaan, bisa di-keep terlebih dahulu untuk nanti akan kita bahas pada pertemuan Zoom meeting selanjutnya. Oke, kalau sudah, kita akan membahas mengenai percakapan atau contoh kalimat yang terdapat pada bab 4. Nah, di sini ada yang pertama, yaitu pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan keadaan sesuatu atau keadaan atau situasi suatu tempat atau benda. Kata rumusannya yakni kata keterangan tempat, kata benda atau kata benda, wa, dona, kata tempat lagi, lalu diakhiri kata deska. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh nomor 1, yakni ada percakapan antara Ayu dengan Meli. Ayu bertanya kepada Meli, Cirebon wa dona machi desu ka? Nah, mari kita terjemahkan persatuan kata minasang. Di sini ada Cirebon, yakni adalah Cirebon. Wa ada partikel untuk menunjukkan subjek. Dona yang seperti apa? Yang seperti apa? Machi ini artinya kota. Dan deska dipakai untuk menanyakan sesuatu. Nah, silakan minasang tandai di buku catatannya masing-masing. Kata kunci yang terdapat pada kalimat pertama ini adalah dona machi. Dona machi yang tadi sudah saya jelaskan, dona artinya seperti apa, machi artinya kota. Mari kita terjemahkan. Untuk menerjemahkan dalam bahasa Jepang, urutan pertama yang harus dilakukan adalah mencari dulu partikel wa-nya. Setelah bertemu partikel wa, maka kata yang ada terdapat di dalam di hadapan partikel wa adalah dia pertama kali terjemahkan, yakni Cirebon. Cirebon, setelah selesai tidak ada kata lagi di depannya, berarti kita beralih ke belakang. Karena deska kata tanya berarti ini yang terakhir. Lalu yang kedua adalah machi. Dan yang ketiga ada dona. Dan yang keempat ada deska. Karena di kata tanya, jadi dia ditempatkan pada di urutan yang terakhir. Mari kita terjemahkan bersama-sama. Cirebon, machi artinya kota. Dona yang seperti apa? Deska bertanya. Jadi kalau kita gabung artinya Cirebon, kota yang seperti apa? Cukup paham minasang? Nah, untuk selanjutnya Meli menjawab. Ada Atsui machi desu. Atsui artinya adalah panas. Machi artinya kota seperti yang di atas. Jadi mari kita terjemahkan dari belakang dulu ya. Kalau nggak ada partikelnya berarti dia yang tengah dulu. Objeknya dulu apa? Jadi kota sifatnya panas ditutup dengan des. Jadi Cirebon adalah kota yang panas. Sampai sini cukup paham minasang? Jika ada pertanyaan, kembali saya peringatkan,
silahkan di-keep terlebih dahulu untuk nanti diajukan pada sesi tanya jawab pada pertemuan Zoom meeting. Lanjut ke pola kalimat yang kedua, ada percakapan antara Sari dengan Nela. Sari dengan Nela. Nah, Sari bertanya kepada Lela, Yamada sang wa donna hito desu ka? Nah, di sini kata kuncinya ada pada donna hito. Kalau tadi kan yang pertama donna machi. Donanya seperti apa? Machinya kota. Kalau di sini ada donna hito, donanya masih tetap seperti yang atas, artinya yang seperti apa, dan ada hito. Hito ini artinya orang. Jadi, pola kalimat yang kedua ini digunakan untuk menanyakan seseorang. Nah, mari kita terjemahkan persatuan menjadi satu kalimat. Kita cari dulu wa-nya. Lalu, urutan yang pertama adalah yang depan wa, yakni Yamada-san. Artinya saudara Yamada. Yang kedua ada objeknya orang, donna yang seperti apa, dan yang terakhir ada desu ka. Jadi Yamada-san wa donna hito desu ka artinya adalah saudara Yamada orang yang seperti apa, ya. Minasan cukup paham? Nah, lalu Lela menjawab, Shinsetsuna hito desu. Nah, kalau di sini kan Atsui machi desu. Kalau di sini Shinsetsuna hito desu. Di sini kenapa pakai na? Karena menunjukkan bahwa dia adalah kata sifat na. Jadi, cari dulu objeknya, yakni orang, Shinsetsu ramah, yang terakhir desu. Jadi, saudara Yamada orangnya ramah. Lanjut, minasan. Nah, jadi untuk yang pertama ini pola kalimatnya untuk menanyakan keadaan atau situasi suatu tempat atau benda. Nah, untuk yang kedua ini pola kalimatnya digunakan untuk menerangkan sifat dari suatu tempat atau benda. Rumusannya ada kata benda atau tempat, tambahin partikel wa, kata sifat i, kata bendanya atau tempat, lalu tutup dengan akhiran des. Contoh yang pertama ada Bogoru wa Suzushi machi desu. Bogoru Bogor, wa partikel, Suzushi artinya sejuk, machi artinya kota. Des digunakan untuk menutup suatu kalimat. Mari kita terjemahkan. Urutan yang pertama yang mana, minasan? Betul, kita cari dulu partikel wa-nya. Setelah ketemu berarti kata yang di depan wa ada Bogoru. Berarti dia yang pertama. Bogor, objeknya kota, Suzushi yang sejuk, ditutup dengan des. Jadi, Bogoru wa Suzushi machi desu artinya Bogor kota yang sejuk. Boleh juga diartikan Bogor adalah kota yang sejuk. Nah, pola kalimat yang ketiga yakni adalah pola kalimat yang digunakan untuk menerangkan sifat dari suatu tempat atau benda. Sifat dari suatu tempat atau benda. Ya, minasan. Rumusannya ada kata tempat, kata benda berupa tempat, partikel wa, kata sifat na, lalu ditutup dengan kata benda berupa tempat dan diakhiri dengan penutup kata des. Contohnya ada Jakarta wa nigiakana machi desu. Jakarta wa nigiakana machi desu. Ya, nigiaka itu artinya ramai. Machi artinya kota. Kenapa sensei di sini ada nak? Karena dia menunjukkan bahwa kata sifat nigiaka ini termasuk ke dalam kata sifat. Nah, mari kita terjemahkan minasan. Seperti biasa kita cari dulu partikel wa-nya. Urutan yang pertama ada di depan, ya ini ada kata Jakarta, berarti Jakarta, Jakarta, objeknya kota, nigiaka ramai, dan terakhir dengan des. Jadi Jakarta wa nigiakana machi desu artinya Jakarta kota yang ramai. Dan yang terakhir ada pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan letak atau lokasi suatu tempat atau benda.
Nah, contoh kalimat yang pertama ada Hong wa sukue no ue ni arimasu. Hong artinya adalah buku. Buku. Sukue artinya meja. Ue artinya atas. Ni artinya di. Lalu arimas artinya ada, untuk menyatakan benda mati. Itu diakhiri dengan kata arimas. Mari kita terjemahkan ya minasan. Yang pertama cari dulu partikel wa-nya, lalu kata di depan wa ada hong, berarti di yang pertama, ya ini artinya buku. Lalu lari kemana? Ke belakang. Ada di atas meja. Jadi hong wa sukue no ue ni arimasu, kalau ketemu pola kalimat seperti ini masih seperti awal, cari dulu partikel wa-nya. Lalu kata yang depan wa dia adalah yang pertama kali diterjemahkan, yakni hong. Hong itu artinya buku, lari ke belakang. Keterangannya ada di atas meja. Di sini ada partikel no. Kenapa sih ada partikel no? Karena partikel ini menghubungkan antara kata sukue dengan kata ue. Ue artinya atas, sukue artinya meja, menunjukkan bahwa atasnya ini adalah adanya letaknya di atas meja. Seperti itu minasan. Nah, yang kedua ada yubin kyoku wa konbini no mae ni arimasu. Yubin kyoku, ayo yang tadi saya sudah jelaskan, ada kata yubin kyoku artinya adalah kantor pos. Konbini itu tempat terkecil di supermarket, yakni mini market. No masih kata penghubung atau partikel. Mae artinya depan. Ni artinya di. Arimas artinya ada. Mari kita terjemahkan minasang. Yakni kita cari dulu partikel wa-nya, lalu kata di depan wa-nya yang pertama, yakni yubin kyoku artinya kantor pos. Lalu kata keterangan selanjutnya ada di depan supermarket. Ya, jadi masih sama cara penerjemahannya dengan kalimat yang sebelumnya, yakni cari dulu partikel wa-nya, lalu kata yang ada di depan partikel wa berarti dia adalah urutan yang pertama kali harus diterjemahkan, yakni kantor pos. Lalu cari kata keterangan ya, ada arimas artinya ada, ni di, mae depan, kombini minimarket. Nah, ada partikel no kembali. Partikel no ini menunjukkan atau menghubungkan kata depan dengan kata minimarket. Jadi menjelaskan kalau depannya ini bukan ada depan WC, depan taman, atau depan yang lain, tapi menunjukkan bahwa depannya adalah adanya di depan minimarket. Seperti itu minasan. Jadi untuk bab 4 ini kita membahas mengenai letak suatu tempat, lalu suatu kota, dan kata sifat orang lain maupun kota. Ya, kita review yang pertama. Nah, yang pertama ini kata kuncinya kan ada di dona machi ya. Kata kuncinya ada di dona machi. Yang kedua dona hito. Kalau dona machi artinya kota yang seperti apa. Kalau dona hito artinya orang yang seperti apa. Lalu ke pola kalimat yang kedua, yakni harus ada kata sifat i machi des. Kalau yang pola kalimat ketiga, yakni kata sifat na tutup dengan machi des, dan yang terakhir itu menunjukkan tempat. Kata kuncinya ada di partikel no. Jadi partikel ini menunjukkan antara letak dan tempatnya. Seperti itu. Baik minasang, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa nanti absensinya akan saya share. Lalu jika terdapat pertanyaan yang kurang jelas mengenai materi bab 4 ini, silakan minasang keep terlebih dahulu atau minasang catat di buku catatan masing-masing. Nanti ketika pada pertemuan Zoom meeting selanjutnya, silakan diajukan pada sensei. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga materinya mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.